Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat malam semuanya. Selamat pagi, siang, sore. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Enrique Justinson, biasa dipanggil atau dikenal dengan nama Justin ataupun Justin Sun. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai terapi optimis. Jadi terapi optimis ini bagian dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adam Hussein selaku mentorship ataupun coach dari workshop terapi optimis. Ya, banyak sekali di zaman sekarang ini seseorang terlena dalam namanya kesifat kemalangan sehingga dia ini sendiri lupa bagaimana menikmati hidupnya dengan cara berpikir yang optimis. Memiliki sikap optimis tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan secara fisik kita ataupun jasmani kita. Sikap ini juga membawa efek yang positif untuk kesehatan mental kita, termasuk membantu mengurangi stres. Nah, tidak hanya menyehatkan secara mental ataupun fisik, ya, tidak sedikit pula orang yang percaya kalau sikap optimis itu bisa memperpanjang usia kita. Optimis artinya suatu sikap atau behavior atau perilaku yang mana ditujukan dengan adanya keyakinan dan harapan setiap kali menghadapi masalah dalam kehidupan. Seseorang yang punya sikap optimis cenderung memiliki keyakinan bahwa semua hal selalu terjadi bukan tanpa alasan. Bisa jadi ada pembelajaran yang baik di baliknya ini semua. Nah, seperti yang kita ketahui, optimis ini lawannya pesimis. Ya, tetapi di kesempatan kali ini saya akan mentuturkan atau menjelaskan secara singkat mengenai apa yang saya sudah dapatkan di dalam workshop terapi optimis. Manfaat memiliki sikap optimis. Yang pertama, itu mengurangi tingkat stres. Apabila kita mengalami stres, ya mungkin dalam pekerjaan ataupun hubungan, cobalah untuk kita menanamkan sikap optimis, bukan pesimis dalam dirinya kita. Ya. Orang yang optimis biasanya ini mampu melihat adanya potensi yang baik di dalam dirinya mereka masing-masing. Yang kedua, memperpanjang usia. Manfaat yang satunya ini itu bisa jadi sulit dipercaya. Jadi bisa saya katakan impossible. Ya, bukan berarti tidak possible ya. Ya, bukan juga berarti impossible, tapi bisa saja terjadi. Sikap optimis bisa membuat umur seseorang jadi lebih panjang. Tetapi ternyata di dalam sebuah studi yang saya ada ya beberapa research
itu di dalam Journal of the Psychological, Social and Behavior Dimension of Cancer itu berhasil membuktikan bahwa memperpanjang usia adalah salah satu dari manfaat memiliki sikap yang optimis. Nah, selanjutnya adalah memiliki tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Ya, ini juga berdasarkan studi yang saya dapatkan, yang saya research, ternyata ada di dalam Stage Journal. Para ahli-ahli kejiwaan mendapati bahwa orang dengan sikap optimis cenderung punya tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap penyakit. Ya, sebagai contoh, adanya partisipasi atau partisipan, ya, atau peserta dengan sikap optimis yang lebih mengerti mengapa dan bagaimana serangan jantung ataupun misalkan kanker otak terjadi. Ya. Selain itu orang-orang juga memiliki kesadaran lebih tinggi bahwa merokok, stres, mengkonsumsi alkohol memiliki peran yang sangat tinggi juga terhadap resiko terkenanya kita serangan jantung. Dengan itu, maka memiliki optimis dalam hidup diharapkan dapat menjaga kesehatan dalam tubuh. Nah, kemudian mengenai optimis, terapi optimis, saya juga ada dapat salah satu tesis dari profesor, ya itu profesornya orang Indonesia. Beliau adalah profesor dari Universitas Gadjah Mada, saya sebut saja. Nah, beliau mengatakan bahwa pikiran negatif akan masa depan, marah, khawatir, tidak berdaya, dan rasa bersalah, ya banyak yang alami. Hal tersebut mempengaruhi sikap optimis seseorang terhadap masa depan, future. Dan optimis membantu secara sehat, secara mental dalam menghadapi tekanan. Terapi optimis dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan rasa optimis. Ya. Nah, kemudian tesisnya beliau ini, ya, beliau menguji apakah terapi pemanfaatan dapat meningkatkan rasa optimis terhadap masyarakat. Jadi untuk terapi optimis ini saya kira cukup penting. Cukup penting di dalam kehidupan kita sekarang ini. Apalagi para teman-teman misalnya di luar sana, ya, yang mau mengikuti webinar ataupun workshop pelatihan untuk terapi optimis. Saya kira ini cukup sangat menarik ya. Sangat menarik, kemudian ya, saya juga mengharapkan teman-teman yang sudah ikut atau belum ikut, ya nantinya setelah mengikuti bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dijelaskan di webinar itu bisa diterapkan di masyarakat. Ya, secara perlahan-lahan ya. Nah, saya sendiri ya orang yang kadang memiliki sikap yang optimis, kadang juga yang pesimis. Ya, itulah manusia, ya, bisa memiliki kedua hal ini. Ya. Nah, kemudian di kelas terapi optimis ini juga kita diajarkan, kita dijelaskan juga mengenai kita harus optimis memiliki passion, ya, passion. Nah, passion ini ya kalau mungkin new generation ya, new era, ya saya katakan generasi Gen, ya sesudah Gen Z saya nggak tahu apa Gen Z, setelah Gen Z apa yang mungkin mahasiswa-mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, ya, tentunya kalau ingin masuk ke dunia universitas atau dunia perguruan tinggi itu tentunya harus sesuai dengan passionnya masing-masing. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Supaya kalian bisa
lebih menarik, bisa lebih fokus kepada tujuannya Anda. Ya, misalkan saya passionnya di depan komputer. Bisa saja saya passionnya desain. Ya, kalau saya mahasiswa baru, ya saya bisa ambil DKV atau mungkin IT, ya, atau sistem information. Ya, bisa jadi karena passion saya ini ya terhadap komputer. Kalau misalkan Anda passionnya kepada budaya, ya ambil fakultas budaya, seni budaya. Kalau misalkan Anda passionnya itu matematik, ya ambilnya fakultas matematika, cari guru, gitu. Ataupun jadi apa gitu loh. Bisa. Nah, optimis dalam passion itu ya juga bisa terhadap pekerjaan. Anda kalau passionnya pekerjaannya misalkan Anda punya passion IT, ya Anda kerjanya di bidang IT, jangan di luar IT. Itu sudah jauh dari range passion Anda. Nah, nantinya kalau misalkan Anda keluar dari range passion Anda akan tidak betah bekerja. Nah, ini semua dijelaskan di dalam webinar, di dalam workshop terapi optimis. Ya, nah, saya harapkan seperti itu. Jadi teman-teman yang belum mengikuti, mau mengikuti program webinar workshop terapi optimis yang diselenggarakan oleh Adam Sein Institute, ya silahkan. Asalkan pada saat nantinya selesai, ya misalkan Anda yang mengambil certified, gelar certified ataupun ya yang satunya lagi, nah saya harapkan ini bisa diimplementasikan ke masyarakat. Ya, saya harapnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.